Baik. Eee, Gimana caranya, eee, ketika masyarakat miskin ini mau mengajukan bantuan hukum, eee, kategori miskin, bukan kategori Iya iya miskin, iya. untuk membuktikan bahwa dirinya Mmm, tidak mampu untuk iya. bisa mengakses, penyelenggaraan bantuan hukum ini? Mmm, Apakah ada persyaratan khusus untuk, apa namanya, ya itu menunjukkan bahwasannya, "Oh ya, saya saya memang berhak miskin. dibantu." Mungkin kalau secara visual kalau kita lihat, nggak mungkin saya melihat Mbak Put ini, orang tidak mampu, orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Nggak mungkin orang melihat saya ini adalah orang tidak mampu, orang miskin. Berbeda ketika kita masuk dalam suatu tempat, kondisi, penampilan kita mungkin dengan baju yang bolong, acak-acakan penampilan, orang secara visual dia miskin. Lalu apakah orang semacam itu yang bisa dikatakan miskin? Eee, saya coba membandingkan versi yang lain sebelum saya ke versi bantuan. Secara global, Bank Dunia mengatakan katanya dikatakan seorang miskin apabila penghasilan dia kurang dari $1 per hari. Oke, kalau $1 itu 20.000 katakan, dikalikan 30, bawah itu penghasilan seseorang maka akan dikatakan miskin. Untuk undang-undang bantuan hukum, sedikit excuse, eee, tidak menggunakan lagi bahwa pendapatan itu menjadi tolak ukur seseorang itu miskin. Dalam undang-undang bantuan hukum, seorang dikatakan miskin bisa dibuktikan dengan SKTM, dengan surat keterangan tidak mampu, atau keterangan tidak mampu, versi lain. Contoh versi lain ini ada Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, yang sebenarnya, itu sama seperti golongan masyarakat tidak mampu. Ketika mengakses, hukum, seseorang yang tidak mampu, ini adalah hal yang mutlak untuk melampirkan data dukung atau bukti, "Ini loh Pak, saya ini tidak mampu," kepada pihak pengacara, ini pada tahap-tahap berikutnya termasuk ya, untuk membalas atau meminta uang. Jadi dalam undang-undang bantuan hukum ini, eee, dikatakan miskin dalam versi SKTM, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, penerima BPJS, dan lain sebagainya. Bukan versi global yang dikatakan $1 per hari jamin. Oh berarti, ketika nanti, mungkin ada orang yang sedang mengalami permasalahan hukum kemudian Mhm, ingin, mengakses bantuan hukum ini, mhm, paling tidak memang harus membawa salah satunya persyaratannya ada SKTM atau, kartu-kartu yang memang, sejenisnya gitu ya Pak Erwin yup, ya? betul. Oke, tadi kan kita sudah mengupas tentang siapa sih yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, kemudian Mhm, syaratnya bagaimana. Nah, mhm, sekarang siapa sih, yang memberikan bantuan hukum itu? Apakah memang semua pengacara bisa untuk mengakses, bantuan hukum ini atau memang ada beberapa, lembaga bantuan hukum yang mhm. emang khusus untuk, apa namanya, melakukan bantuan hukum gratis ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus dan ini perlu diketahui oleh, sobat prestasi semua yang ada di pun, orang tidak mampu, orang miskin yang terkena tersandung permasalahan hukum, kemudian dibantu. Apakah yang membantu ini 1, 2, 5, 10 pengacara atau semua pengacara, konsultan hukum, lawyer yang mempunyai kewajiban membantu masyarakat miskin? Saya menjawab, dengan dasar dua dua undang. Yang pertama undang-undang advokat atau undang-undang pengacara, dan yang kedua undang-undang bantuan hukum, undang-undang 11. Berdasarkan undang-undang advokat, advokat atau pengacara terikat dengan sebuah kode etik atau sumpah, dia harus membantu masyarakat tidak mampu yang terkena permasalahan hukum. Dengan kata lain, ketika dia membantu, maka free of charge, gratis, tanpa uang bagi masyarakat miskin. Itu versi undang-undang advokat. Dengan undang-undang bantuan hukum, ini dikhususkan bahwa, eee, advokat, lawyer, organisasi bantuan hukum tertentu, tentu di sini maksudnya organisasi bantuan hukum yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, ini boleh menyalurkan dana, menyalurkan uang, menyalurkan bantuan pemerintah
kepada masyarakat tidak mampu. Yang artinya versi undang-undang advokat itu mereka advokat adalah kewajiban mutlak yang free of charge. Dalam undang-undang bantuan hukum ini pemerintah negara memberikan bantuan pada pengacara. Jadi lu jangan bukan free of charge loh, kita juga memberikan uang, sejumlah uang pengganti jasa dia. Walaupun kalau bicara nominal itu mungkin kecil, tapi negara hadir nih, maksudnya supaya pengacara ketika sudah tersertifikasi dan mendapat bantuan dari pemerintah kerjanya lebih all out, lebih maksimal lagi. Di Banten sendiri ada 17 organisasi bantuan hukum yang mempunyai kewajiban menyalurkan bantuan hukum kepada baru 17. Baru 17. Itu apakah sudah semua kabupaten kota ada LBH yang menangani bantuan hukum? Setiap masing-masing kabupaten kota Provinsi Banten. Di sinilah masalah sebaran dari bantuan hukum yang sebenarnya permasalahan ini juga di semua kanwil. Ternyata organisasi bantuan hukum yang banyak bermunculan itu untuk di Banten lebih banyak daerah Tangerang, atau saya mengatakan Tangerang Raya. Mana ada 3 wilayah, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Bolehlah kita katakan Tangerang Raya maju karena industri. Dan banyak muncul kantor pengacara atau OBH yang tersertifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Cilegon yang katanya industri tapi cuma ada 1 kantor pengacara? Ternyata minim sekali. Serang, industri di Kabupaten daerah Cikande, lebih banyak daripada Cilegon. Ada lubang yang kosong di Provinsi Banten. Walaupun Cilegon hanya ada 1, Lebak atau Rangkas ada 1, ternyata wilayah Kabupaten Pandeglang belum memiliki OBH yang tersertifikasi. Jadi di sini permasalahannya. Dan ketika kita mendorong untuk OBH di sana yang melakukan sertifikasi, administrasi, catatan lain juga kan harus dipenuhi. Ini yang mungkin mereka tidak mengerti. PR lagi buat kita sebenarnya. Nah, berbicara tentang tadi adalah LBH yang terakreditasi atau tersertifikasi. Nah, apakah ada persyaratan? Mungkin seperti tadi di Pandeglang kan masih kosong. Nah, apakah mungkin nanti misalnya ada sobat prestasi yang udah berkecimpung lama di LBH kemudian pengen bergabung nih dengan 17 ini, apakah ada memang persyaratan tertentu dan bagaimana caranya, mungkin bisa disosialisasikan juga di sini Pak Erwin? Mungkin saya memberi info secara umum saja, karena secara khusus baik kita mendatangi atau teman-teman datang ke sini. Secara umum, boleh nggak kalau saya nggak boleh, karena saya pegawai negeri, boleh nggak orang yang non pegawai negeri membuka kantor hukum dan mengikuti sertifikasi? Ini terbuka untuk siapapun juga. Ternyata semua pengacara yang memiliki lisensi kepengacaraan dari organisasi pengacara apapun juga, itu bisa mengajukan diri sebagai lembaga bantuan hukum yang tersertifikasi. Berarti ketika berbicara lembaga bantuan hukum, dia tidak bisa individu. Syarat berikutnya adalah berarti dia harus berbadan hukum dong. Syarat badan hukum itu bisa dengan bentuk perkumpulan, bisa dengan bentuk yayasan, bisa dalam bentuk lainnya yang disamakan dengan katakanlah kantor atau organisasi. Ketika sudah memiliki legal standing badan usaha, maka sebelum organisasi bantuan hukum itu mengikuti, ada term and condition-nya, ada syarat ketentuannya yang harus dipenuhi. Maksudnya nggak ujuk-ujuk, Pak, saya udah punya badan hukum, pengacara saya sudah cukup ada 5, kemudian administrasi lain kantor bla 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 sudah siap, bisa dong kita ikut sertifikasi. Itu belum tentu. Karena sebelum mengikuti sertifikasi di Kumham, mereka harus melaksanakan tugas pembantuan, tugas membantu masyarakat tidak mampu, masyarakat miskin yang tidak dibiayai oleh dana apapun juga. Apalagi dana Kumham. Dana dari manapun dia harus membuktikan saya sudah membantu masyarakat miskin, dan istilah pro bono, free of charge.
yang kalau bisa dibuktikan bahwa kantor hukum ini sudah membantu masyarakat tidak mampu, katakanlah 10, 20, atau 30 orang per tahun, dengan dibuktikan secara administrasi, maka pada saat itulah dia memenuhi term and condition untuk mengikuti. Baru mengikuti, belum tentu dia lolos. Lalu bagaimanakah sebuah organisasi bantuan hukum ini dikatakan bisa lolos seleksi seperti term condition sesuai dengan undang-undang hukum serta turunannya? Ini bukan domain kantor wilayah. Maksudnya domain lulus atau tidaknya sebuah organisasi bantuan hukum melewati term and condition itu ada di pusat. Dan di pusat sendiri itu bukan lagi domain BPHN secara mutlak. Karena BPHN untuk membuat nilai yang objektif dari sebuah OBH, mereka menggandeng teman-teman di luar kementerian. Ombudsman dari pihak yang selalu berganti, pihak Jakarta, ada dari Bappenas, dan lain sebagainya. Atau dengan istilah ada tim 7 di sini. Yang berarti bukan Kanwil, bukan pula BPHN secara mutlak untuk menentukan lolos atau tidaknya sebuah BPH, tapi ada tim luar yang ikut berkecimpung. Yang berarti ini akan lebih objektif, akan lebih baik nilainya. Dari situlah ketika OBH ini sudah lolos term and condition, sudah mendapatkan sertifikat dari Kumham, dan sudah melakukan kontrak dengan kantor wilayah, pada saat itulah dia bisa melakukan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu dengan cara menyalurkan anggaran.